Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Tanjung Harjo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Tanjung Harjo. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dalam acara diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 3 Tanjung Harjo. Kepadanya Bapak Joko Sriharjo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Grobogan serta calon penerima diseminasi pemahaman penyebaran budaya positif yang hari ini adalah dikemas untuk dipresentasikan. Hal ini adalah merupakan sebuah program yang harus dilaksanakan dari Balai Besar Guru Penggerak melalui Permendikbud nomor 26 tahun 2002 tentang guru penggerak. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Rabbi yang hari ini adalah dalam waktu siang pukul 12 kita melaksanakan kegiatan. Semoga Allah memberikan sebuah hari hidup, dan alhamdulillah hari ini adalah sudah bagian awal terlaksana. Salawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW mengaku panjenengan dan saya sebagai umatnya dan akan diberikan sebuah pertolongan. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, utamanya adalah peserta calon penerima diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 7 yang ada di SD Negeri 3 Tanjung Harjo. Sebelumnya saya adalah kepala sekolah yang memimpin atau ditugaskan di SD negeri ini. Terima kasih kepada dua orang guru saya yang sudah lolos mengikuti program guru penggerak, yakni ada dua yang hari ini serta hari berikutnya adalah proses mengikuti kegiatan melaksanakan modul-modul yang terkait. Ibu Bapak yang saya hormati, peserta calon penerima pemahaman penyebaran budaya positif, mohon untuk diperhatikan, untuk cermati apa yang akan disampaikan oleh saudara yang sudah lolos dalam guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Grobogan, utamanya adalah yang ada di SD 3 Tanjung Harjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Kami berpesan untuk berdua, artinya bagi penyampai serta yang menerima, bahwa program ini adalah bukan semata-mata program tebar pesona atau
tetapi menurut judul yang ada di sini, program yang ada di sini adalah budaya positif. Artinya mulai saat ini pula kita berpikir positif. Bagi penerima berpikir positif, bagi penyampai pun pastinya harus lebih positif. Positif dalam arti sesuatu yang sudah digagas pemerintah melalui Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022 tentang pendidikan guru penggerak, serta mungkin dalam sebuah divisi dirjennya dari Balai Besar Guru Penggerak menawarkan sebuah program yang seperti ini kemudian ditindaklanjuti. Dan untuk itu sekali lagi kami berpesan bahwa kepada calon penerima ini adalah panjenengan nanti menerima sebuah kampanye yang melanjutkan kampanye yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 mengkampanyekan adalah pemahaman dan penyebaran budaya positif, kemudian diterima oleh peserta akan disosialisasikan kemudian diterapkan kepada siswa didik masing-masing. Dalam arti masing-masing adalah kelas yang berbeda. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa apa yang telah disampaikan dalam pemahaman penyebaran budaya positif ini minimal sudah tersampaikan. Kemudian pesan itu setelah sampai adalah bisa tertanam kepada siapa? Pastinya kepada anak didik masing-masing sebagai objek atau sasaran. Yang ketiga adalah setelah tertanam di hati itu sebagai penguatannya adalah bentuk pelaksanaan, dilaksanakan dalam sebuah tindakan. Seperti apa yang namanya budaya positif? Haruskah dalam sebuah tindakan saja? Pastinya tidak, itu termasuk prasangka yang positif, kemudian tindakan yang positif, kemudian juga evaluasi yang positif. Walaupun itu jelek, tetapi kalau evaluasinya positif dalam penyampaiannya, itu pasti akan membuat hasil yang baik. Lain dengan sudah anak yang salah, yang keliru, cara tegurnya pun itu juga tidak positif, nanti akan tidak ada perubahan. Paham yang dimaksud ya? Nah, kemudian yang terakhir, jadi setelah ada aplikasi atau penerapan, pastinya nanti sebuah pembiasaan. Hal yang dimaksud oleh calon guru penggerak bahwa apa yang disampaikan, dikampanyekan ini akan menjadi sebuah pembiasaan dalam hidup belajar di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat anak didik tersebut. Itu pesan yang saya sampaikan kepada calon guru penggerak yang sudah mengkampanyekan, mensosialisasikan, memberikan sebuah penularan, kemudian juga untuk peserta yang menerima penularan atau sebuah ilmu yang disampaikan oleh calon guru penggerak ini, berharap adalah tidak hanya selesai pada saat 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tetapi ini adalah ilmu itu mungkin buahnya bisa 1 hari, bisa 2 hari, atau mungkin 1 tahun pun baru berbuah. Sebab apa? Banyak hal yang disampaikan
keluhan-keluhan dari masyarakat bahwa setelah beberapa pelajaran yang dulu yang namanya pengamalan Pancasila yang tertulis itu ada 36 butir itu tampaknya hilang. Ini mungkin bukan mengkritisi itu harus dihilangkan, bukan, tetapi itu memang masih hal yang baik, sehingga lewat panjenengan semuanya generasi yang sudah sekian dekade ini bisa mengulang kembali dengan sebuah mereferensi hal-hal yang disampaikan dalam pesan pendidikan moral Pancasila melalui butir-butir Pancasila. Satu pun mungkin panjenengan akan membuat satu butir menambahkan sehingga menjadi 37 atau 38, itu sebenarnya sudah susah. Karena apa? Hal itu tampak sudah lengkap dan baik. Sehingga untuk di masa ini dengan sebuah kemasan serta masa yang berbeda akan muncul sebuah karakter anak, kemudian pembiasaan yang baik kepada siapa, minimal baik untuk dirinya sendiri, syukur untuk diri orang lain, artinya di luar dirinya sendiri, untuk anak didik yang lain, untuk keluarganya, kemudian untuk para pendahulu. Itu sementara jadi pesan saya, mudah-mudahan dari calon guru sebagai penyampai dan penerima, kami bangga sekali ini ada program yang sudah ditelurkan pemerintah untuk disegarkan, sebab ini bukan hal yang baru, dulu memang sudah ada, dan agama kita pun semuanya mendidik untuk yang namanya budaya positif. Jadi berprasangka negatif itu saja sudah tidak boleh, yang boleh yang positif. Seperti saya contohkan anak, kenali dulu anak dalam kita mengajar itu latar belakang. Artinya jangan sampai kita lupa bahwa anak tersebut setelah kita mengucapkan sampai dengan kata yang kasar atau yang keras, bahwa anak tersebut malah yatim piatu, sehingga kita keliru dalam pengelolaan. Sehingga makanya positif dulu saja, berpikir positif. Kalau panjenengan akan menjadikan anak itu pintar banget, sudah tidak mungkin. Sudah sampaikan saja yang terbaik. Pintar dan tidak itu semuanya adalah diilahi. Ya, semuanya diilahi. Kalau panjenengan berpikir nanti harus pintar, nanti kayak orang pintar malah jadi musuh. Itulah. Itu sedikit yang saya sampaikan, sebuah analogi hidup dalam sebuah pendidikan. Alhamdulillah panjenengan hidup dalam sebuah koridor pendidikan yang artinya panjenengan dikelompokkan dalam mengeluarkan ilmu yang baik, dan ilmu itu setelah tertular akan bermanfaat bagi anak dan panjenengan jika panjenengan sudah tidak ada di dunia. Itu rasanya cukup. Kepada calon guru penggerak sebagai penyampai dan peserta, saya ucapkan selamat melanjutkan sebuah proses, sehingga harapannya adalah ini nanti tidak ada aral satupun yang mengganjal dan bermanfaat untuk di hari selanjutnya. Rasanya cukup, kurang bijaksana. Ada baiknya adalah semuanya adalah semata-mata Allah. Banyak kekurangan yang ada pada diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk melanjutkan menyampaikan untuk pemahaman penyebaran budaya tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Acara selanjutnya pada acara inti, yaitu penyampaian, diseminasi, pemahaman dan penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Wahyuyanto, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Kepadanya Bapak Andri Wahyuyanto disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan apa yang telah kami dapatkan selama mengikuti program calon guru penggerak angkatan 7. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin menularkan kepada Bapak Ibu guru sekalian yang ada di Desa Tanjung ini untuk bisa lebih memahami dan bisa lebih nanti bisa menerapkan apa yang kami dapatkan untuk mendapatkan budaya positif di dalam pelaksanaan calon guru penggerak yang kami sudah laksanakan selama 2 bulan ini. Ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang pemahaman dan penyebaran budaya positif. Perkenalkan, nama saya Trio Yulianto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan yang saat ini bekerja di SD Negeri 3 Tanjung Harjo. Baik, untuk materi yang akan kami sampaikan, saya sampaikan di sini ada beberapa materi, yaitu ada konsep utamanya adalah perubahan tentang paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, kemudian ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian di sini nanti akan kami perjelas, kami paparkan kembali apa dari ke-7 konsep materi yang telah kami dapatkan. Kita menginjak ke materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Di sini ada paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah tentang bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda dengan merubah skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berikutnya, di sini kami akan memaparkan lagi, masih dalam paradigma stimulus respon, itu ada 2 konsep, yaitu stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kami akan menjabarkannya. Yang pertama adalah stimulus respon. Bagaimana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu namanya stimulus respon. Kalau teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bedanya di situ ya, kita mencoba merubah. Kalau teori kontrol itu, kita berusaha memahami. Seperti itu. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau kita melihat dari aspek stimulus respon. Tetapi, kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku yang kita kerjakan itu mempunyai tujuan, memiliki tujuan, entah itu perilaku kedepannya berakibat positif atau negatif. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu teori kontrol dan pilihan. Kemudian konsep stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya atau orang lain bisa mempengaruhi saya. Tetapi kalau di dalam pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya yang bisa mengontrol diri saya. Oh, ini ada konsep stimulus yang bagus. Ini ada konsep stimulus yang jelek bagi saya. Jadi
ada sesuatu yang bisa saya menangkapnya ke arah mau saya ke hal negatif atau positif, itu tergantung oleh pribadi saya. Kemudian konsep stimulus berikutnya adalah saya siap mengontrol orang lain. Berarti saya bisa mempengaruhi, bisa mengontrol orang lain. Kalau di konsep pendidikan adalah anak-anak. Tetapi kalau di dalam teori kontrol dan pilihan, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi saya tidak punya pengaruh. Saya tidak punya pengaruh ke orang lain. Seperti itu. Kemudian lagi konsepnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Ketika saya mau bujuk, gagal, itu ada stimulus respon. Karena respon dari yang saya ajak itu tidak mengikuti. Kemudian kalau dalam teori kontrol, kolaborasi, kerjasama, dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan baru nanti pada waktu ada opsi. Kemudian stimulus respon yang berikutnya adalah model berpikir antara menang dan kalah. Seperti itu. Kemudian kalau di pilihan kita akan memilih win to win. Artinya kita harus memilih menang ke menang. Oh, jadi kalau saya memilih A, saya harus menang. Kalau memilih B, saya harus menang. Seperti itu adalah teori kontrol untuk pilihan. Berikutnya ada tentang disiplin. Oke, di sini ada tentang disiplin. Apakah makna dari disiplin? Ada yang tahu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Di sini makna disiplin yaitu membuat diri atau membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, dalam budaya orang Indonesia, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Monggo Pak Dayat bisa masuk aja, Pak Dayat. Terima kasih. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan itu bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang mulia, tujuan mulia, itu makna dari disiplin. Kemudian di sini ada definisi disiplin. Apa itu definisi disiplin? Definisi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu faktor intern dari kita sendiri. Jadi ada kemampuan diri kita untuk memerintah secara sadar dalam diri kita untuk memberikan sesuatu yang punya nilai tanggung jawab dan tanpa terperintah orang lain. Itu definisi disiplin. Kemudian kita terangkan di dalam sekolah untuk anak-anak itu nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu punya sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini ada namanya nilai-nilai dalam pendidikan ini, ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Ya, 6 ya. 6. Ada 6 nilai profil pelajar Pancasila. Oke, untuk menghafalkan, wah ini menghafalkan nyanyi-nyanyi lah ya. Nah, kalau ada yang bisa nanti tak kasih hadiah laptop. Pakai apa? HP apa dengan layar 14 inch. Ya. Oke ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa,
pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu semuanya bisa mengikuti nyanyian itu semuanya sambil tepuk semuanya 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Mohon maaf saya lupa tadi. Itu untuk apa ya namanya, mengingat-ingat kembali tentang prinsip atau nilai pelajar Pancasila yang sekarang ini saya kemarin lihat pada waktu ke Banjarnegara itu sekolah-sekolah itu sudah mulai memberikan apa namanya kayak banner, poster dan sebagainya pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa bisa ditempel di masing-masing kelas. Kemudian beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kemudian di kelas 2-nya berkebinekaan global. Kemudian di kelas berikutnya ada gotong royong, seperti itu. Jadi semua sekolah sekarang itu berlomba-lomba untuk menjadikan berkarakter dan menjadikan pelajar Pancasila. Seperti itu. Terima kasih untuk nyanyiannya. Kemudian berikutnya ada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5, yaitu 1, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu tentunya survival ya. Jadi kita tidak hanya tidur, makan, kemudian mati kan seperti itu. Ya, kita punya tujuan. Dari bertahan hidup itu mempunyai suatu tujuan. Kemudian selain bertahan hidup, kita memberikan ada kasih sayang dan rasa diterima. Kita memberikan kasih sayang dan rasa diterima dalam suatu kelompok, dalam suatu kelas seperti itu. Jadi anak-anak di dalam kelas mereka bisa nyaman, guru memberikan kasih sayang, kemudian anak juga punya rasa diterima di dalam kelompoknya atau di kelasnya. Kemudian ada yang ketiga itu kebebasan. Kebebasan dalam arti yaitu kebebasan dalam berpendapat dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dengan punya suatu norma-norma, yaitu norma dalam batasan yang sopan seperti itu. Kemudian kesenangan, semuanya pasti punya kesenangan, punya hobi. Punya kesenangan, punya hobi, kemudian ditingkatkan menjadi agar lebih berprestasi, menggali hobinya, menggali kesenangan untuk ke arah positif dan nanti mendapatkan suatu prestasi. Dan yang terakhir adalah penguasaan, yaitu dalam arti kita bisa menguasai hidup kita, bisa menguasai tanpa tekanan dari pihak manapun untuk bisa merdeka, menjadi murid yang merdeka seperti itu. Kemudian setelah di sini setelah kebutuhan dasar manusia ini ada tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini nanti Bapak Ibu guru saya akan berikan tugas. Apa sih motivasi ekstrinsik dan intrinsik? Nanti Bapak Ibu guru bisa menulis di stick note, saya sudah siapkan, nanti saya jelaskan dulu. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar. Jadi secara sadar. Tidak sadar semaput tidak punya motivasi. Yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi mempunyai motivasi itu kita harus mempunyai tujuan. Ya, di dalam motivasi ini terbagi menjadi 2 konsep, yaitu motivasi dari luar dan dari dalam. Motivasi dari luar itu dari ekstrinsik, yaitu mengacu pada jenis motivasi yang mendorong seseorang
untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah, imbalan, penghargaan atau menghindari konsekuensi negatif atau ketidaknyamanan dalam hubungan. Sedangkan motivasi intrinsik dari dalam yaitu di mana perilaku seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu demi dirinya sendiri untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Baik, di sini nanti akan saya jelaskan sekali lagi apa itu tentang motivasi perilaku manusia, yaitu seperti contoh motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan di environment hubungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, aku bikin PR, saya dikasih PR oleh guru saya. Kalau saya tidak mengerjakan apa yang terjadi pada saya, itu nanti oleh ekstrinsik dari luar, dari punya pressure dari pihak luar. Kemudian yang ekstrinsik ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika saya melakukan sesuatu hal yang berprestasi, tentunya saya akan mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga merupakan suatu motivasi dari luar. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang baik. Itu berarti faktor motivasi dari diri kita sendiri. Jadi itu motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, kami akan memberikan stick note, nanti Bapak Ibu bisa menulis motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ya. Motivasi ekstrinsik itu bisa dalam bentuk apa, kemudian intrinsik dalam apa. Seperti itu, nanti saya beri waktu 1 menit, bisa menulis di stick note, kemudian bisa ditempel di depan. Oke ya, bisa dibantu Pak Willy. Silakan Pak Willy dibagikan. Nanti Bapak Ibu menulis, oke, satu-satu semuanya, satu-satu dulu aja, ya. Oke, ditulis nama. 11 ini adalah motivasi ekstrinsik ya. Yang 11 ini motivasi intrinsik seperti itu. Dan nanti ditulis nama, kemudian bisa ditempel di depan. Oke, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Sudah semuanya Pak Willy? Oke, terima kasih. Kita kasih waktu 1 menit, silakan ditulis ya. Oke, 1 menit dikasih nama dulu. Kemudian apa faktor motivasi ekstrinsik itu dan motivasi intrinsik. Nah, tak garap ya saya ini. Contohnya saja. Contohnya saja, motivasi ekstrinsik itu apa? Intrinsik itu apa? Kalau tadi di dalam penjelasan untuk menghindari ketidaknyamanan di orang itu hubungan, nah, ini kan apa yang akan terjadi nek aku gak garap PR, itu namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian saya ingin mendapatkan sesuatu, jadi saya harus berjuang lebih lagi, berarti itu juga faktor dari ekstrinsik. Kemudian intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri. Ya, sudah semuanya bisa ditempelkan Pak Willy? Bisa ditempel, silakan di depan. Boleh ditempel di sini, boleh. Tidak apa-apa. Langsung praktek aja ya. Nah, enak ini. Boleh ditempel di depan Pak Willy? Nah, bagus. Oke, silakan Pak Willy. Oke, bisa ditempel. Oke. Nah, bagus. Silakan ditempel aja Pak Willy. Ditempel. Oke. Yang lainnya silakan ditempel di depan. Tidak masalah. Budias sudah. Oke, monggo. Silakan ditempel Budias, Surina. Ye, monggo.
Bagus, saya silakan jawab Pak Bias. Oke Pak, Dayat juga sudah. Oke, bagus. Wah, api-api loh. Oh, bagus jawabannya. Oke, baik ya. Ini sebagai contoh dari Bu Ewin selesai, Bu Nari juga selesai. Ini sebagai contohnya ada mendapatkan hadiah. Ingin mendapatkan hadiah berarti apa tadi? Faktor motivasi ekstrinsik. Saya ingin mendapatkan hadiah, bagus sekali untuk hadiah supraktif mulai datang. Kemudian ada lagi memiliki hobi. Jadi pengen kamarnya itu dilihat indah. Berarti dia pengen ada kesadaran untuk membuat ruangannya itu bagus. Berarti ada faktor dari dalam, yaitu motivasi intrinsik dari dalam. Ya, seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah memberikan jawaban bagus sekali. Alhamdulillah, berarti wis bisa. Oke, terima kasih. Berikutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada dua konsep yang disiplin dengan identitas gagal, yaitu berupa hukuman dan berupa penghargaan. Ada punishment dan award. Kalau hukuman itu bersifat itu menyakitkan, hukuman itu mesti menyakitkan. Entah itu mau dijerel, entah itu mau pokoknya bukan hukuman itu. Kemudian hukuman itu bisa tidak membuat nyaman yang dihukum. Itu hukuman. Berikutnya, menjadikan terhukum itu merasa takut. Kalau di dalam di murid itu menjadi minder dan membuat merasa menjadi takut. Kemudian hukuman itu ibaratnya itu memaksa, jadi terpaksa. Kemudian hukuman itu menjadikan murid menyembunyikan kesalahannya. Kemudian bisa mengakibatkan murid menjadi rendah diri. Kemudian kalau award, penghargaan itu konsepnya kurang efektif. Misalkan, ayo nih, kamu bisa lari 5 kali putaran. 5 kali putaran nanti tak kasih laptop, wah seperti itu. Nah, ini repot. Kalau kita memberikan penghargaan seperti itu, bisa-bisa gurunya sesuai itu utangnya kayak nembang. Ya, setiap kali memberikan penghargaan kepada murid yang berprestasi, kita kasih penghargaan yang berupa material, serampung, nggak boleh seperti itu. Jadi itu konsepnya kurang efektif. Kemudian bisa mengakibatkan sifat iri. Ono sing tak kei tadi mobil BMW, ono sing tak kei tas Louis Vuitton, lah seperti itu mengakibatkan anak-anak itu iri. Jadi kalau memberikan penghargaan itu sewajarnya. Contoh, kasihlah majalah permen, kasihlah tanda bintang, seperti itu aja. Jadi anak-anak itu mempunyai kita bisa menekan sifat iri anak-anak. Berikutnya adalah bisa mematikan kreativitas. Kalau penghargaan itu mematikan kreativitas di sini, anak-anak nanti terpacu kalau A itu berarti jalannya A, B, C, D, E seperti itu. Jadi mematikan kreativitas. Harusnya kita menuju suatu tempat itu bisa lewat mutar. Tetapi kalau dalam suatu formalitas itu masih dalam menemukan kreativitas, anak-anak itu yaitu jalannya lurus. Padahal ada jalan lain untuk menuju tujuan si anak gitu ya. Kemudian bisa merampas hak menghargai dirinya. Jadi ketika kita harusnya anak itu bisa, tetapi dianggap oleh penilai itu ini kurang. Jadi anak itu kurang kok. Jadi rasanya minder, tidak dihargai jerih payah seperti itu. Itu ya konsep disiplin
gagal dengan identitas gagal. Berikutnya ada juga yang namanya konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Aman? Ada ya? Aman? Aman. Ada dua juga, yaitu konsep tentang konsekuensi dan restitusi. Nah ini suatu apa sebenarnya makna-makna yang angel dipahami, sulit dipahami. Konsekuensi ini apa, restitusi apa ya. Jadi konsep disiplin, ketika kita sudah melaksanakan disiplin, kemudian identitasnya sukses, kalau ada konsekuensi itu lebih bagus. Artinya, kalau kita memberikan suatu disiplin dan itu sukses, penguatannya jangka pendeknya itu membuat anak menjadi lebih bagus, maka jangka panjangnya anak tersebut bisa menjadi anak yang luar biasa. Jadi yang hanya biasa-biasa saja, ketika dikasih konsekuensi dari disiplin, kamu harus datang jam 7. Dalam itu, jadi anak bisa membiasakan alasan disiplin. Kita seperti ini. Jam 7 pasti simple G. Jam 14.15 simple G lagi. Sesuai disiplin dengan hal absen. Jadi sesuatu yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Sama, saya juga. Biasanya yaitu simple G ujungnya saya masih di rumah di koordinatnya. Kalau di sini wah kasih terus aku makan saya. Ujungnya saya masih berkoordinat di rumah ya, alhamdulillah. Jadi nanti pulangnya masih di rumah ya. Kemudian kalau konsekuensinya itu perlu monitoring, jadi perlu ada pengawasan. Perlu ada pengawasan dari seorang guru, dari orang luar, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi ada yang menilai, oh ini sudah bagus, kamu bisa melanjutkan kembali. Oh ini sudah bagus dipaparkan, kamu bisa lanjutkan. Seperti itu. Oh ini kurang, jadi kamu harus bisa meningkatkan lagi. Konsekuensinya seperti itu. Kemudian ada rangsangan dan respon yang bagus. Jadi kita merangsang anak untuk disiplin, gurunya juga, kemudian responnya anak nanti akan berkembang lebih bagus di sekolahan. Seperti itu. Kemudian murid nanti anak didik akan lebih menghormati peraturan. Peraturannya kita jam 7 sudah masuk anak-anak. Sebab itu anak-anak nanti jam 7 kurang itu sudah ada di sekolahan. Kemudian ketika mereka itu yang disiplinnya nanti rendah, maka kehilangan waktu itu untuk merenungi kesalahan. Wah, aku mau jadi somelu pelajaran seni musik, tapi kok jadinya kayak somelu seperti dia merenungi kesalahannya karena tidak disiplin lagi. Kemudian konsep yang kedua adalah restitusi. Di sini murid akan merasa bertanggung jawab penuh dalam atau atas semua perilakunya. Semua perilakunya murid itu bertanggung jawab penuh. Saya mempunyai perilaku, aku kok nak kalau si A ini sering membuli, kalau si B kok saya temannya dekat sekali, seperti itu. Jadi mereka itu bertanggung jawab secara penuh atas perilakunya. Kemudian anak-anak menjadi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau restitusi itu mengajarkan anak menjadi fokus untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah dan bisa berakibat jangka panjang. Bukan hanya jangka pendek saja. Kalau konsekuensi tadi hanya penanganan jangka pendek, tapi kalau restitusi itu bisa mengakibatkan sesuatu hal yang baik dan berjangka panjang. Kemudian murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini akan ditekankan anak didik untuk menghormati dirinya sendiri. Ketika berada di sekolah, ketika berada di rumah, ketika sedang berjalan dari rumah ke sekolah, itu harus bagaimana dia merasa menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Artinya
Artinya murid tersebut sudah bisa bisa menghargai orang lain juga. Jadi di sini restitusi tersebut bisa berdampak positif bagi dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau di dalam disiplin identitas sukses ini, anak-anak nanti yang punya kesalahan, dia masih bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Sebentar, ada, oke. Itu untuk identitas sukses. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi di sini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada grupnya, kepada kelompoknya, kepada kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Ya tadi ya, istilahnya mencari solusi memecahkan masalah dengan muridnya tersebut menjadi lebih kuat dan mampu kembali ke kelompok atau kelasnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama secara terpadu yang mengajarkan anak didik untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan tentunya akan sangat membantu murid berpikir secara kritis dan naratif tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi atau tujuan anak-anak tersebut. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menghargai orang lain, dan sebagainya. Itu juga ada di dalam modul 1 itu menurut dosen, ya seperti itu. Berikutnya, kita akan ke ciri-ciri restitusi. Ini ada ciri-ciri restitusi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Ya, yang pertama adalah not to make amends but to learn from mistake. Wah, artinya apa ini? Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah itu ya, jadi kita itu bukan menebus kesalahan, jadi ya salah, ya Pak saya salah, seperti itu bukan. Tetapi belajar dari kesalahan baik Pak, kemarin saya salah, harusnya saya mempunyai solusi seperti ini. Jadi anak-anak bisa mencari jalan keluar solusi untuk suatu masalah agar tidak diulangi dan merubah dirinya menjadi yang positif. Kemudian ada cara memperbaiki hubungan, repair relationship. Wah, bahasa Inggrisnya kalau ini lagi tak terjemahkan gitu. Jadi memperbaiki hubungan dengan yang anak-anak tadi yang membuat salah dengan pada anak yang tadi istilah disalahi, ya seperti itu, dinakali. Jadi anak-anak bisa berhubungan dan memperbaiki hubungan tersebut, itu ciri-ciri restitusi. Kemudian yang ketiga, adanya suatu tawaran dan itu bukan suatu paksaan. Offer is not coercion. Jadi menawarkan dan bukan paksaan. Saya meminta maaf karena salah saya dan sebagainya, itu karena suatu tawaran dan bukan merupakan suatu paksaan. Tidak mungkin salah nih, ayo sana, kamu meminta maaf itu dari luar. Kalau dia sudah punya faktor internalnya, motivasi sendiri, jadi dia mempunyai tawaran untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan bukan paksaan dari orang lain. Jadi anak tersebut bisa memaafkan dirinya sendiri dan memaafkan yang sudah berbuat salah pada anak tersebut. Seperti itu. Kemudian
melihat ke dalam diri. Artinya restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jangan ini siapa sih yang salah? Dia bisa berkaca kepada dirinya. Oh, ternyata saya yang salah. Oh, harusnya saya memperbaiki diri saya sebelum saya menyalahkan orang lain. Itu ciri-ciri yang keempat. Ciri-ciri kelima yaitu cara yang baik adalah restitusi itu adalah cara yang paling baik, yaitu tadi bisa menilai diri sendiri dulu. Itu suatu restitusi yang paling baik adalah menilai diri sendiri dulu sebelum kita menilai orang lain. Itu ciri restitusi. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kita punya karakter yang kuat, tapi tindakan kita sering menekan, mempressure orang lain. Itu bukan suatu ciri-ciri restitusi. Kita mempunyai karakter yang kuat, karakter yang positif, tentunya akan membuat lingkungan sekeliling kita menjadi positif juga. Kita kalau punya karakter yang kuat tapi suka menekan, suka nakal dengan teman-temannya, bukan ciri-ciri restitusi, ya seperti itu. Jadi kita punya karakter kuat harus diimbangi dengan perilaku yang positif dan bagus dan bisa ditularkan ke teman-teman yang lainnya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, memecahkan masalah, bukan menambah masalah, bukan menjadi pegadaian. Nah, pegadaian ya mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan seperti itu. Jadi ciri-ciri restitusi itu adalah fokus pada solusi atau mencari pemecahan masalah, winning solution. Bagus. Jadi nanti dapat hadiah ya Pak Sumri. Jadi restitusi itu membutuhkan konsep kita itu menang dengan pemecahan masalah yang bagus juga. Kemudian anak yang bersalah dan anak yang anak yang bersalah tadi dengan anak yang dibuat bersalah ini, mereka bisa berdamai dengan suatu solusi yang bagus, ya itu. Kemudian berikutnya adalah mengembalikan murid ke kelompoknya atau return to group, ya lagi ya. Setelah menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki dirinya, istilahnya, kemudian fokus pada solusi, kemudian kita kembalikan murid itu kepada kelompoknya. Intinya, ciri-ciri ini kalau sudah ke dalam kelompoknya, tentunya kelompoknya nanti akan menjadi kelompok yang kuat, ya, menjadi kelompok yang kuat, kelompok yang lebih baik daripada kelompok sebelumnya. Seperti itu, ya. Berikutnya ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini, saya mempunyai kasus siswa yang sering tidak mengerjakan tugas. Nanti akan saya jabarkan apa toh perbedaannya kalau menghadapi anak yang tidak mengerjakan tugas. Apakah saya nanti akan memberikan hukuman? Hukumannya berarti pilih-pilih, ya. Konsekuensinya apa saja, restitusinya bagaimana? Jadi perbedaannya di sini ada yang pertama, ketika anak tersebut tidak mengerjakan tugas, pasti guru sebagai guru akan memberikan hukuman. Misalnya hukumannya marah, kemudian hukumannya anak disuruh berdiri selama 30 menit menghadap tiang bendera, mabuk ini ya. Jadi hukuman itu bersifatnya menyakitkan. Nah, kalau perbedaannya dengan konsekuensi,
konsekuensi anak mengerjakan di dalam kelas yang sedang mengikuti pembelajaran. Jadi konsekuensinya anak tetap mengerjakan tugas. Ya, tadi kan anak sering tidak mengerjakan tugas. Tapi di sini anak-anak diberikan konsekuensi, yaitu anak tetap diberikan waktu untuk menyelesaikan tugas. Dan nanti misalkan gini, oke, saya memberikan konsekuensi pada si A. Ketika nanti istirahat, kamu jangan istirahat dulu, tetapi kamu mengerjakan tugas yang saya kasih. Seperti itu ya, itu konsekuensi. Kemudian restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi seperti ini. Guru menanyakan lagi. Jadi sebelum pembelajaran itu guru pasti akan menanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelum pembelajaran. Contoh, gurunya akan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi, halo Kak, seperti ini kamu harusnya bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Itu restitusi. Karena sudah kita sepakati dengan keyakinan kelas bahwasanya tugas yang diberikan itu perlu kita selesaikan. Guru jadi membuat kita merasa terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu restitusinya. Ya. Jadi itu perbedaan-perbedaan. Hukuman itu bersifatnya itu menyakitkan. Hukuman itu menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi tetap mengerjakan, tetapi diberikan konsekuensi. Waktu guru menjadi ayolah, tetap kamu kerjakan, saya tunggu konsekuensi. Kalau restitusi, ya guru akan menanyakan keyakinan kembali yang tadi sudah dibicarakan. Ayo kita bareng-bareng mengerjakan ini. Jadi ada perbedaan-perbedaan tadi. Oke, di sini berikutnya akan ada nanti lagi membuat stick note lagi biar orang ngantuk. Kasih makan tapi ya sudah makan? Belum. Oke, nanti stick note-nya ini contoh hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Jadi mohon Pak Willy bisa membagikan lagi, nanti bisa ditambah lagi di depan. Ini kasusnya adalah siswa yang sering bolos. Siswanya sering bolos. Hukuman apa yang Bapak Ibu berikan, konsekuensi dan restitusi. Nanti akan saya baca ya. Bisa ditulis. Ini ada masalah siswa yang sering bolos. Kemudian hukumannya itu apa? Gitu ya. Konsekuensinya bagaimana? Restitusi yang paling bagus bagaimana? Nah, nanti kasih tugas ini kan silakan Bapak Ibu bisa menulis dulu, saya tunggu ya. Sambil saya mutar, coba tekniknya. Nanti kalau ini sudah bisa ditambah di depan. Oke, Bapak Ibu yang sudah bisa ditempel di depan, ya, ditempel di depan. Oke, di sini aja, di sini, biar orang gabung. Nah, oke, bagus, sip, bagus. Ada yang belum, Pak Dayat, ayo. Apapun yang Anda tulis silakan ditempel di depan. Wah, ini hukumannya kejam nih. Disuruh lari 10 kali putaran. Hukuman itu bersifat menyakitkan ya. Hukuman itu menyakitkan pokoknya. Jadi sebagai guru kita harus bisa mengontrol posisi diri kita. Nah iso maksudnya hukuman meneh. Ya, hukuman itu konsekuensi itu
tetap memberikan kesempatan untuk anak itu berbuat bagus, tapi ada konsekuensinya. Ya, kalau restitusi itu sesuai dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ya. Enggak, kalau sudah bisa ditaruh di depan, nanti saya baca. Bu Dias, orang contoh-contohnya, biar itu contoh-contohnya ini. Sini, Bu Dias, sini, Bu Dias. Oke, ada lagi, Bu Ewin, Bu Rina, tulis-tulisan mau. Oke, bagus, silakan ditambah di depan. Terima kasih. Oke, akan kami baca ya. Ini langsung mengaplikasikannya. Jadi seperti ini dan pena KB. Jadi juga pena. Desiminasinya juga kena. Bapak Ibu guru juga ternyata hubungannya seperti ini. Jadi ini ada kasus yaitu siswa yang sering membolos. Kalau di sini ada, ini berat ini. Pusat 50 kali, tenangan kacang 5 kg, sopo ini. Wah, dan berat semua ini. Hukuman lari, kemudian berdiri di depan kelas, kemudian berdiri di depan kelas. Ya, ini ada lagi apa ini? Tidur di sekolahan, nah, ini repot ini. Hukuman itu memang bersifat tadi ya menyakitkan. Jadi Bapak Ibu guru jangan Bapak Ibu guru mulai sekarang bisa meminimalisir tentang hukuman, ya, hukuman. Kemudian berikutnya contoh konsekuensi. Konsekuensinya adalah mengerjakan tugas. Jadi siswa yang bolos tadi dalam mengejar pelajaran yang tertinggal, jadi Bapak di guru bisa anak diberikan tugas dan didampingi. Bagus ini sudah. Kemudian besok berangkat 10 menit lebih awal ya Pak Guru, tidak masalah. Ada konsekuensinya, berarti gurunya lebih awal 15 menit. Nah ini akan 10 menit lebih awal, jadi gurunya tekannya 15 menit sebelum murid tersebut datang. Konsekuensinya kan seperti itu. Kemudian di sini ada lagi menanyakan alasan ngopo sering bolos. Nah, ternyata bolosnya mergo bengi lagi nonton bal-balan dan sebagainya. Jadi ada ditanyakan lagi. Kemudian restitusinya, jadi anak itu kita kembali ke keyakinan kelas. Ayo kamu di sekolah, Bapak dan Ibu guru sangat mendukungmu untuk bisa belajar di sekolah ini dengan bagus. Jadi kamu nanti juga bisa mendapatkan ilmu yang bagus pula. Kamu juga harus bisa sering datang ke sekolah untuk menuntut ilmu sesuai izinmu di rumah, seperti itu. Restitusi ini bersifat menebalkan keyakinan anak agar anak tersebut bisa memecahkan masalah, seperti itu ya, mempunyai solusi. Baik, di sini kemudian ada konsep posisi kontrol restitusi. Wah, oke. Banyak ini. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pemantau, kemudian pembuat rasa bersalah. Tidak usah dicatat gue, nanti saya kirimkan dengan saya, nanti saya kirimkan, nggak usah dicatat. Kemudian posisi kontrol sebagai teman dan posisi kontrol sebagai manajer. Perbedaannya beda. Kalau kita menghukum berarti
misalnya hukuman itu menghardik atau menunjuk-nunjuk, oh kowe ini ya, nah, seperti itu menunjuk-nunjuk. Jadi itu akan, kalau kamu tidak melakukannya, awas kowe ya. Nah, kowe karena nggak dalam tugas, awas kowe tak lapor ke polisi lagi di penjara gitu. Nah, ini pernah bilangkan Budias kalau Pak Tentara yang kene, iya, itu penghukum, ya. Terus kemudian apa namanya? Biasalah nanti Budias seperti itu lagi. Jadi anak itu, ya, kalau sering gurunya memberikan hukuman, kalau saya melakukan ini pasti nanti Budias marah-marah lagi. Ya paling yang mono-monomi lagi. Itu penghukum. Ya, kemudian ke pemantau atau pembuat rasa orang bersalah dulu. Di sini nanti akan berceramah, terus kemudian bojomono jangan begitu, nanti Pak Andri kecewa loh kalau kamu seperti ini. Nah, itu membuat merasa anak didik kita itu merasa bersalah. Ya, terus berikutnya kalau kamu seharusnya kan sudah tahu ibu bapak lelah sekali ngopeni kowe ngajar di sisi tambah sisi kok 5 terus. Harusnya kira sisi tambah sisi 3, oh bagus. Ya, jadi jangan membuat rasa bersalah kepada anak. Ya. Kemudian anak nanti maafkan saya ya Bu. Jadi anak itu menjadi rendah diri. Ya, kalau kita sering membuat anak itu merasa bersalah terus, anak itu nanti konsepnya dia akan rendah diri. Kemudian ada guru ini rasa teman. Nah, posisi kontrolnya sebagai teman. Contohnya, ayolah kita lakukan demi Pak Andri, ya, seperti itu. Kamu pasti bisa lari 10 kilo dalam waktu 1 menit. Nanti 1 menit 10 kilo. Nah, tetapi kalau teman itu menyemangati, pasti menyemangati agar si anak didik mampu untuk menunjukkan kemampuannya. Kemudian di sini pola pikirnya anak menjadi lebih semangat, dan nanti anak itu menjadi kalau tidak ada yang menyemangati itu menjadi terasa tersingkirkan. Jadi anak tersebut kalau tidak ada orang yang menyemangati menjadi rendah diri atau menjadi kurang mandiri. Di sini posisi teman, guru sebagai teman. Kemudian kalau guru sebagai kontrol, seterusnya ada sebagai pemantau adalah memberikan apa pendapatmu tentang hal ini. Jadi murid melakukan melaksanakan guru itu menjadi suatu pemantau itu menjadikan kalau diberi pertanyaan, murid membuat suatu dunia itu lebih berkualitas, itu pemantau. Jadi memberikan suatu wacana, suatu tindakan anak-anak itu lebih berkualitas. Ya, kemudian posisi kontrol restitusi yang terakhir adalah sebagai manajer. Apa yang perlu kita yakini? Guru pasti akan bicara seperti itu. Kalau kita meyakini ini bagus, ayo kita kerjakan. Kalau kita yakini ini buruk untuk kamu, untuk kelas, untuk sekolah ini, maka ya jangan dikerjakan. Itu seorang manajer seperti itu. Jadi punya konsep jangka panjang yang lebih luas lagi. Bagaimana caranya? Yaitu mengendalikan anak, kemudian mengontrol anak agar anak bisa bersikap positif. Itu posisi sebagai manajer. Kemudian
Berikutnya ada tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang dapat disepakati bersama secara universal juga atau secara luas, secara umum, terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Seorang dari suatu keyakinan akan lebih punya motivasi, seorang dari dalam atau motivasi intrinsik tadi, dan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas itu benar-benar bagus bila dilaksanakan. Jadi anak-anak itu punya suatu konsep tertulis dan verbal. Anak itu bisa meyakini, oh ini saya yakin ini bagus, oh saya yakin ini kurang bagus untuk kelas, jadi saya tidak akan melakukan ini. Ya seperti itu. Seperti ini di kelas ini, oh ini bagus, nanti kayak rumput-rumput kalau ini pandangan jadi apik, jadi bagus, ya. Dan anak-anak nanti akan punya konsep, kalau temboknya saya coret-coret nanti bagus atau enggak ya. Oh jelek ya, kalau kita tempeli gambar bagus enggak ya, bagus. Punya keyakinan-keyakinan seperti itu. Jadi anak-anak mempunyai konsep tersendiri dengan gurunya untuk menyepakati keyakinan kelas bisa menjadikan kelas atau kelompok tersebut menjadi kelompok yang positif. Konsepnya adalah ketika budaya positif ini berada dalam suatu lingkaran, pasti di dalamnya ada lingkungan yang positif. Budaya positif pasti di dalamnya itu lingkungan yang positif, itu pasti. Dalam lingkungan yang positif terdapat keyakinan kelas yang bagus pula. Wah ini jadi ada suatu simbiosis mutualisme. Budaya positif itu pasti di dalamnya ada suatu lingkungan yang positif. Di dalam lingkungan yang positif itu juga ada keyakinan kelas yang bagus, seperti itu. Kemudian di sini ada konsep peraturan dan keyakinan kelas. Perbedaannya seperti ini. Peraturannya selalu mengembalikan bola ke gudang. Kalau keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab dengan alam. Ya, keyakinan kelas seperti kalau saya bertanggung jawab berarti saya mengambil bola, saya harus mengembalikan bola. Saya mengambilnya bola dengan bersih, saya harus mengembalikannya dengan bersih. Keyakinan kelasnya seperti itu. Kemudian peraturannya adalah dilarang mengganggu teman yang lagi belajar. Kalau keyakinan kelasnya bagaimana? Menghormati orang lain. Kalau dia keyakinan kelas menghormati orang lain, berarti ketika ada yang lagi sholat duha misalnya, maksud diganggu sih, orang terus kita bermain di kali dulu seperti itu. Itu suatu keyakinan kelas. Kemudian peraturannya kamu harus murid harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu artinya keyakinan kelasnya murid tersebut berkomitmen kepada dirinya sendiri agar saya bagaimana untuk tidak telat. Dia mempunyai komitmen tersendiri, ya. Jadi punya komitmen dengan keyakinan kelas, saya jangan telat. Kemudian jangan menggunakan katok sing suwek-suwek. Nah, peraturannya yang berbeda. Ini bahasa Indonesia-nya apa ya? Campur-campur. Jadi itu merupakan komitmen juga. Seragam saya kalau ke sekolah harus seragam yang bagus, harus sopan, dimasuki kaos pakaiannya seperti itu. Komitmen. Kemudian ketika berolahraga harus menggunakan kaos olahraga. Keyakinan
apa? Kesehatan. Ini tentang kesehatan. Kalau kita lagi pelajaran renang menggunakan pakaian hari Senin merah putih, ya kayak renang. Kan seperti itu ya. Keyakinan kelas berarti kita harus punya keyakinan kelas yang positif, yang berguna untuk diri sendiri, kelas, kelompok, dan sekolahan. Itu keyakinan kelas. Kemudian di sini ada pembentukan tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini tentunya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, berarti keyakinan ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Karena peraturan itu pasti rinci, pasal dan sebagainya, pasal piro ayat piro gitu. Kalau keyakinan ini lebih abstrak, artinya menjawab semua yang kita sepakati. Berikutnya adalah berupa pernyataan secara universal. Pernyataannya ini bisa disepakati, bisa dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi kita bisa memahami ini dengan keyakinan kelas dari guru sampai betul lebih memahami. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Jadi keyakinan kelas ini sebaiknya jangan terlalu banyak, tapi sangat-sangat bisa mudah dipahami. Berikutnya adalah sesuai kondisi kelas saja dan dapat diterapkan di lingkungan kita. Jangan membuat keyakinan kelas yang jangan membuat keyakinan kelas itu yang di luar kewajaran sekolah, kewajaran di kelas. Ya, itu. Kemudian berikutnya adalah semua warga kelas ikut terlibat dalam pembuatan lewat kegiatan keluarga. Jadi keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan dengan guru dan muridnya. Jadi Pak, nanti kalau pembelajaran jangan makan, yaitu gurunya orang boleh makan, muridnya orang boleh makan. Nanti kalau pembelajaran nggak boleh minum, gurunya nggak boleh minum, muridnya nggak boleh minum. Itu keyakinan kelas yang disepakati. Pak, ketika nanti pembelajaran saya boleh ngemil, gurunya orang ngemil, muridnya orang ngemil. Itu keyakinan kelas seperti itu. Itu keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan waktu-waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah sesuai dengan kondisi waktu. Contoh, Pak, ini lantainya kalau kita pakai sepatu lantainya dari kotor. Oke, 1 minggu ini kita tidak pakai sepatu di dalam kelas, misalnya seperti itu. Seminggu berikutnya masuk nggak pakai sepatu lagi, bisa berubah. Keyakinan kelas itu bisa ditinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian ini saya agak percepat. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi anak didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tapi sudah saya jelaskan. Jadi ketika anak itu sudah menerapkan konsep restitusi, ketika anak itu punya masalah, kembali ke kelompoknya itu menjadi benar-benar kelompok yang kuat, benar-benar menjadi kelompok yang tangguh dan dapat diandalkan. Melalui restitusi, guru nanti mempunyai tujuan, yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran tadi ya, bukan paksaan.
Baik, di sini ada segitiga restitusi, yaitu tentang menstabilkan identitas. Bapak, Ibu guru pasti pernah melakukan kesalahan, pasti jelas. Ya, tetapi Bapak Ibu guru itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Bisa saja Bu Ewin pernah melakukan kesalahan, Pak Supri melakukan kesalahan sama dengan Bu Ewin sama. Jadi bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian ini saya agak percepat. Kemudian yang terakhir ada langsung jenggelek. Segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi anak didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Tapi sudah saya jelaskan. Jadi ketika anak itu sudah menerapkan konsep restitusi, ketika anak itu punya masalah, kembali ke kelompoknya itu menjadi benar-benar kelompok yang kuat, benar-benar jadi kelompok yang tangguh dan dapat diandalkan. Melalui restitusi, guru nanti mempunyai tujuan, yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran tadi ya, bukan paksaan. Baik, di sini ada segitiga restitusi, yaitu tentang menstabilkan identitas. Bapak, Ibu guru pasti pernah melakukan kesalahan, pasti jelas. Ya, tetapi Bapak Ibu guru itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Bisa saja Bu Ewin pernah melakukan kesalahan, Pak Supri melakukan kesalahan sama dengan Bu Ewin sama. Jadi bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ya, tentunya kita punya alasan mengapa kita melakukan kesalahan itu. Jadi ada validasinya. Saya kepepet kok Pak Pradio Duit, jadi jemput duit bojone kuat. Memvalidasi. Mepet Pradio Duit, itu duitnya bojone misalnya gak izin. Ya lebih maksudnya ke mudeng ya. Berikutnya, berikutnya adakah cara yang lebih efektif bila untuk mendapatkan apa yang butuh dibutuhkan? Apa sih? Adakah nggak cara yang lebih efektif untuk bisa memvalidasi tindakan tadi yang salah? Kemudian menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Boleh tidak kita pakai sepatu cewek di dalam kelas itu yang putra seperti itu bertanya. Nah seperti itu ya. Boleh Pak saya pakai rok? Ini putra yang bertanya. Oh gitu, jujur yang di depan. Boleh Pak. Jadi itu merupakan menanyakan keyakinan. Aslinya kan tidak boleh keyakinannya. Tetapi kita harus bisa, jangan langsung memberikan hukuman seperti tadi. Ya, jangan langsung memberikan hukuman. Kita harus menanyakan keyakinannya dulu. Kowe pengen nganggo apa pengen nganggo kapok? Nah, seperti itu. Jadi anak itu akan, oh saya yakin saya tak kok pakai celana Pak. Ya. Kemudian apakah kamu akan menjadi seperti ini terus? Itu adalah menanyakan keyakinan lagi. Jadi anak itu bisa kita ubah dengan sebuah restitusi, yaitu apabila keyakinan pasti tercapai. Yang tadi adalah menstabilkan untuk identitas. Berbuat salah itu manusiawi, ya. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah, tidak ada yang sempurna. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini, itu menstabilkan identitas. Bapak Ibu guru di sini tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, karena kita lebih tertarik kepada menyelesaikan
salah. Kemudian kalau anak tersebut punya masalah dan menyalahkan dirinya sendiri terus, apakah terus kamu akan bersikap baik? Kan belum tentu. Kamu akan menjadi pribadi yang rendah diri. Jadi di sini guru sangat untuk bisa menstabilkan menstabilkan identitas anak. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu itu tadi ya, kemudian kalau kamu berhak merasa begitu, ya kamu akan bersalah terus. Seperti itu. Validasi tindakan, kamu pasti punya alasan untuk mengapa melakukan hal tersebut. Setiap kali perilaku tadi pasti punya alasan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan tadi ya, melaku tapi melayu akhirnya tiba, melakukan yang lebih buruk dan itu bisa kita minimalisir. Terus kemudian setelah validasi tindakan yaitu ada menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya tadi? Apa yang membuat kita konsep keyakinan kelas tadi sudah bagus apa? Jadi kita bertanya, dan kamu ingin menjadi apa? Terus seperti itu, menanyakan keyakinan kepada anak. Ya, itu segitiga restitusi dan alhamdulillah ini diseminasi kita sudah selesai sampai 7 konsep materi. Kalau bahasa Koreanya kamsahamnida, artinya apa? Matur suwun. Artinya apa lagi? Terima kasih. Kalau bahasa Jepangnya arigato. Terima kasih. Supran apa Pak tadi? Oh iya, aku besok belajar dengan Pak Supri bahasa Arab. Ya, itu terima kasih dari kami. Semoga ini saya ada catatan. Coba Pak, di catatan belakang Anda. Ya. Diseminasi ini, ya, apa sih diseminasi saya kok diwonco terus gak ngerti arti ini. Ini tadi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target. Kalau saya kelompok targetnya adalah guru individu agar mereka atau target itu memperoleh informasi. Nah, memperoleh informasi, timbul kesadaran untuk menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Kalau di sini diseminasinya adalah untuk CGP, dan jadi Bapak Ibu guru semoga nantinya juga mengikuti program pemerintah untuk bisa mengikuti guru penggerak. Intinya itu. Oh ternyata CGP-nya itu ini gitu belajar. Jadi teman-teman nanti bisa rekan-rekan guru di sini bisa untuk memperoleh informasi awal ini menjadikan motivasi, berarti motivasi dari lupa ekstrinsik ya, bisa untuk Pak Supri bisa foto saya dulu. Jadi nanti bisa menjadikan motivasi untuk Bapak Ibu guru mengikuti program pemerintah ini untuk mengikuti program guru penggerak yang dibawahi oleh Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. Oke, kita sampai saat ini baru 2 bulan. Nanti Februari mulai lagi sampai bulan apa? Juni ya? Mei. Alhamdulillah seperti itu. Terima kasih dari saya. Semoga semuanya mendapatkan manfaat dari diseminasi saya, dan mohon maaf apabila banyak kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif oleh Bapak Andri Wardianto. Semoga kita semua bisa menerima dan implementasikan budaya positif ini di kelas masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu penutup,
Marilah Bapak Ibu kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.